Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf hari ini saya tidak bisa memberikan perkuliahan disebabkan ada kepentingan mendadak tentunya, sehingga saya tidak bisa melakukan Zoom. Namun saya sudah membuat video ini agar teman-teman juga merasa terpuaskan atau merasa tidak bingung terhadap apa yang kita jadikan tugas pada minggu yang lalu. Terima kasih teman-teman. Kemarin beberapa tulisan teman-teman saya rasa sangat bagus, dan tentunya teman-teman semuanya sudah memberikan hal yang terbaik dari seluruh apa yang menjadi permasalahan yang ingin teman-teman tulis. Jadi teman-teman kemarin sudah berusaha dengan maksimal, sehingga saya appreciate semuanya sangat baik dan bagus dalam pengungkapan apa yang ingin ditulis. Nah, itu. Namun di sini tentunya ada plus minusnya sih. Sebenarnya kalau untuk penetapan judul teman-teman saya rasa semuanya sudah baik dan bagus. Mungkin dirasa ada yang kurang atau kurang pas gitu, boleh nanti bisa dikonsultasikan dengan saya. Jadi setelah beberapa saya melihat teman-teman menulis pendahuluan dan judul pada saat kemarin itu, teman-teman sudah menggambarkan bagaimana dan seperti apa karya ilmiah yang ingin ditulis. Jadi sebenarnya di sini teman-teman boleh menggunakan karya ilmiah yang sudah pernah ditulis atau melihat dari beberapa artikel yang sudah ada, terus di kolaborasi atau dipermak sedikit dengan apa yang teman-teman lihat di lapangan atau di sekitar teman-teman. Itu juga boleh, silakan berkreasi tentunya. Jadi untuk sebenarnya dalam sebuah pendahuluan atau kita sebut latar belakang ya, latar belakang permasalahan itu sendiri ada beberapa langkah yang teman-teman bisa pakai. Jadi kalau di dalam penulisan karya ilmiah atau jurnal, tentunya kita menulis latar belakang itu kan nggak perlu terlalu panjang tuh ya. Mungkin kita batasi aja sih, lebih arahnya sampai 5 mungkin ya, misalnya 4 sampai 5 maksimal untuk menulis pendahuluan. Jadi nggak terlalu panjang untuk menulis pendahuluan. Dan pendahuluan yang sesingkat itu seperti apa? Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah prolog atau kita sebut sebagai pengantar ya. Pengantar permasalahan yang kita angkat itu apa? Itu kita tulis di paragraf awal. Itu kita buat 1 paragraf saja untuk menggambarkan permasalahan yang kita angkat. Paragraf kedua sampai keempat atau ya 2 sampai 4 itu menggambarkan konsep atau variabel atau hal yang ingin ditulis atau dilihat di dalam karya ilmiah kita. Jadi apa yang hubungan dari permasalahan kita itu apa saja, dan tentunya di situ teman-teman bisa setelah ada menjelaskan variabel yang ada di di tulisan kita, tentunya sebutkan permasalahan yang ada. Boleh nanti digabungkan pada saat paragraf 2 sampai 4 ini tidak hanya melihat atau menggambarkan variabelnya saja, tetapi juga permasalahannya silakan.
tentunya di sini harus jelas bagaimana kita setelah prolog itu langsung saja teman-teman melihat bagaimana kejadian yang ada di lapangan, seperti apa konsep-konsepnya, variabelnya yang ingin dilihat, dan sampai pada permasalahan yang terjadi yang ditemui di lapangan seperti apa. Itu digambarkan secara gampang. Buat aja satu paragraf untuk menggambarkan bagaimana kondisi permasalahan kita di sekitar kita atau di apa yang teman-teman ingin ungkapkan. Di kota, misalnya di kota Surabaya ini, kondisi pendidikan saat ini sudah mulai maju di sini belum tidaklah sama dengan di kota yang lainnya, misalnya seperti itu. Saya melihat di kota Surabaya bagian pusat para siswanya lebih kritis, dan mereka dalam mengungkapkan suatu atau mengerjakan soal tidak lagi melihat pada buku-buku yang ada, tetapi lebih mengajunya pada permasalahan yang terjadi. Jadi basic pada pemecahan permasalahan yang ada di tugas siswa tersebut. Nah, misalnya seperti itu, permasalahan. Jadi permasalahan yang teman-teman temui, yang teman-teman lihat, itu teman-teman gambarkan satu paragraf saja. Setelah itu, teman-teman gambarkan pula state of the art. State of the art ini adalah pembuktian bahwasanya penelitian kita ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jadi teman-teman di sini mulai melihat dari kaca penelitian terdahulu. Jadi state of the art ini kebanyakan dari teman-teman yang kemarin menulis pendahuluan masih belum terlihat, sehingga beberapa yang saya kritisi bahwasanya teman-teman harus menambahkan penelitian terdahulu atau jurnal yang hampir mirip dengan penulisan kita, sehingga di sini kita melihatnya apa? Bukan pada kesamaannya, tetapi lebih kepada perbedaan dari apa yang kita ingin tulis. Jadi jurnal mereka berkata seperti apa, jadi gunakan jurnal yang 3 tahun terakhir ini atau 5 tahun ya. 5 tahun terakhir ini teman-teman gunakan. Jadi mulai tahun 2020 sampai ke 2024. Ya, jadi jangan pakai jurnal yang terlalu lama. Jadi gunakan minimal teman-teman harus menggunakan jurnal yang dari tahun 2020. Di situ nanti teman-teman lihat seperti apa perbedaan dari kekuatan atau kelebihan atau kekurangan dari jurnal mereka dibanding dengan kita, sehingga penelitian kita ini tidaklah dianggap plagiasme seperti itu, sehingga penelitian yang kita tulis ini menjadi hal yang baik dan harus kita tulis untuk melihat bahwasanya penelitian kita ini penting. Nah, seperti itu. Dan dari situ tentunya teman-teman juga akan memperkuat akan tujuan penulisan teman-teman seperti apa. Jadi paragraf terakhir atau buatlah dua paragraf lah ya. Kalau misalnya masih nutut ya, atau satu paragraf juga nggak apa-apa, untuk melihat tujuan dan urgensi dari penelitian teman-teman. Ini nulis apa aja Bu?
tujuan itu adalah hasil atau dimana kita ingin menulis apa. Jadi tentunya teman-teman nih dalam penulisan itu tentu ada yang namanya permasalahan yang diangkat toh. Nah, di dalam permasalahan yang kita angkat itu kita mau cari apa tuh? Nah, itu kita sebut sebagai tujuan penelitian. Dan disitulah teman-teman berargumen bahwasanya setelah melihat dari penelitian terdahulu seperti yang saya sebutkan di atas, bahwasanya tujuan penelitian saya seperti ini. Dan boleh nanti teman-teman mengungkapkan lagi bahwasanya penelitian saya ini lebih dari penelitian ini atau seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi buat tulisan yang mengungkapkan bahwasanya teman-teman memang berniat untuk mencari akan tujuan penelitian tersebut. Dan tentunya setelah dari tujuan penelitian itu ada yang namanya urgensi. Urgensi itu adalah kebermanfaatan atau dampak dari penulisan karya ilmiah itu teman-teman seperti apa. Jadi setelah kita mengungkapkan akan tujuan penelitian kita juga mengungkapkan tuh bagaimana korelasinya, hubungannya dengan karya yang kita tulis. Nah, dari situ tentunya teman-teman melihat tuh nanti akan seperti apa penulisan karya ilmiah kita itu, dan tentunya kita buat tuh namanya dalam penulisan karya ilmiah. Jadi dalam tujuan penelitian itu sendiri kebermanfaatnya seperti apa dan bagaimana, dan nantinya yang diharapkan oleh pembaca seperti apa. Nah, itu adalah urgensi penelitian. Jadi tidak hanya kita berhenti sampai pada tujuan saja, tetapi juga kebermanfaatan dari penulisan karya ilmiah kita itu seperti apa, itu kita gambarkan. Boleh nanti teman-teman buat 1 paragraf atau 2 paragraf lah ya, untuk menggambarkan tujuan dan urgensi itu sendiri. Oke, jadi di sini teman-teman bisa dengan adanya susunan pendahuluan ini diharapkan teman-teman bisa melihat bagaimana nih akan penulisan atau pendahuluan yang baik. Nah, seperti apa. Oke. Setelah ini nanti saya akan memberikan suatu gambaran atau contoh ya. Contoh yang real dari artikel yang pernah saya tulis bersama teman-teman dosen, tentunya dosen Sibada. Ya, nantinya teman-teman bisa mengoreksi, bisa jadikan contoh. Oke, teman-teman bisa lihat dari jurnal ini ya. Jurnal ini adalah jurnal pengabdian masyarakat. Jadi ini hasil dari KKN kemarin di Situbondo. Jadi di sini kita kolaborasi dosen-dosen melakukan sebuah penelitian kecil sih penelitian kecil yang tentunya bisa membawa dampak tentunya. Nah, ini kita melihat bagaimana judulnya di sini. Judulnya memperkuat identitas budaya melalui pengajaran bahasa Arab dalam konteks lokal di Desa Kelatakan Situbondo. Nah, jadi judulnya terlebih dahulu ditulis, setelah itu nama dari kita, nama kita, terus institusi kita
yang menaungi kita apa. Nah, ini saya berkolaborasi dengan Ustadzah Laili dan Ustadz Muhammad Tareh Aziz. Nah, kemarin teman-teman ada yang menanyakan tentang abstrak ya. Abstrak ini sebenarnya adalah hasil atau bisa dikatakan kesimpulan secara keseluruhan dari jurnal yang kita tulis. Jadi seluruh dan abstrak jadi seluruh tulisan atau dikatakan jurnal ilmiah itu wajib adanya abstrak. Abstrak ini digunakan sebagai pedoman bahwasanya untuk memudahkan pembaca seperti apa gambaran dari penelitian kita. Jadi kalau teman-teman ingin mengambil atau mensitasi suatu jurnal, tentunya teman-teman yang harus dibaca selain dari judul melihat adalah abstrak. Karena di situ teman-teman akan melihat adanya tujuan, adanya tujuan, lokasi, metode analisis, metode, terus proses analisis sampai pada temuan atau hasil yang ada di penelitian atau jurnal tersebut. Itu diungkapkan di abstrak. Sehingga kalau teman-teman menemukan ternyata dari judul ini nggak sama atau tidak sejalan dengan apa yang saya ingin tulis, ya tinggal aja. Jadi dengan membaca abstrak pun dari pembaca lebih memudahkan pembaca untuk menentukan apakah jurnal itu bisa masuk ke dalam jurnal kita, dan seperti itu. Nah, jurnal abstrak ini kapan ditulis? Abstrak ini sebenarnya akan ditulis meskipun dia letaknya di atas atau sebelum pendahuluan, tapi dia ditulis setelah seluruh isi dari jurnal ini sudah selesai. Jadi dan tentunya boleh sih sebenarnya kalau teman-teman sudah memiliki gambaran seperti apa tujuannya, metodenya apa yang digunakan sampai pada hasil dan kebermanfaatan akan jurnal kita, boleh ditulis di abstrak. Jadi boleh ditulis di awal. Jadi teman-teman kalau memang sudah semuanya sudah sangat jelas, silakan untuk menulis abstrak, diperbolehkan. Tetapi kalau teman-teman belum jelas atau tidak menggunakan konsep yang tadi digambarkan, tujuan, dapat, dan metode dan hasil itu tidak ada di dalam abstrak, itu belum dikatakan abstrak, hanya sebatas permasalahan yang ada di penelitian. Kebanyakan kemarin yang sudah dikumpulkan beberapa itu masih abstrak, itu masih berupa copy paste dari pembahasan yang teman-teman atau permasalahan yang teman-teman angkat di dalam jurnal tersebut. Bukan seperti itu ya. Jadi abstrak itu hasil atau kesimpulan secara keseluruhan apa yang ditulis di dalam jurnal. Jadi seperti ini ya. Teman-teman lihat di sini, ini zoom ya. Nah, studi ini bertujuan untuk mengimplementasikan program pengajaran bahasa Arab dalam memperkuat identitas budaya masyarakat Desa Kelatakan Situbondo dengan mengadopsi pendekatan kualitatif. Nah, ini sudah jelas ya tujuannya seperti apa. Metode penelitian yang digunakan, ini sudah mengatakan metode, yaitu dengan 3 tahap. Pertama, studi lapangan, terus seperti apa. Kedua, wawancara mendalam, nah itu bagaimana, dan terakhir terakhir analisis isi.
ini bagaimana kita melihatnya. Dengan menggunakan kombinasi metode ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengajaran bahasa Arab dapat memperkuat identitas budaya lokal. Ini sudah menggunakan urgensi. Urgensinya diletakkan di awal dulu. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan harga. Nah, ini boleh seperti ini boleh. Jadi temuannya tidak digambarkan secara terperinci sebenarnya kalau di sini. Seharusnya sebenarnya temuan ini teman-teman sudah mengungkapkan hasil penelitian kita seperti apa. Itu digambarkan atau dipersingkat aja sih, satu kalimat yang menyatakan satu atau dua kalimat yang menyatakan bahwasanya hasil dari penelitian kita apa dan urgensinya dalam penulisan kita apa. Itu kita tulis di dalam abstrak. Dan di abstrak, selain abstrak juga ada keyword. Keyword ini adalah kata kunci yang memudahkan si pencari jurnal. Nah, apa saja yang ada, atau kalau kita konsep atau variabel yang ada di jurnal kita apa saja. Nah, ini kalau di dalam jurnal ini keywordnya adalah identitas budaya, pembelajaran bahasa Arab, dan konteks lokal. Nah, seperti itu keywordnya. Oke, lanjut ya, pendahuluan. Nanti saya akan membahas sampai pada pendahuluan aja. Nanti kalau yang lainnya boleh teman-teman baca sendiri, sehingga saya ingin menggambarkan dulu nih untuk membenarkan atau memberikan contoh seperti apa pendahuluan yang sesuai dengan penulisan jurnal ilmiah. Ya, seperti itu aja saya gambarkan. Oke, pendahuluan. Di sini yang pertama tadi adalah menggambarkan atau menjadi prolog ya, prolog atau kata pengantar seperti apa penelitian kita atau apa yang kita ingin tulis. Nah, di sini tentunya menggunakan awalnya adalah memperkenalkan lokasi. Ini juga boleh. Lokasi di Desa Kelatakan, Situbondo merupakan sebuah lokasi yang kaya dalam keberagaman budaya dan tradisi lokal. Di Jawa Timur, Desa Kelatakan menjadi lanskap yang menarik untuk menjelajahi bagaimana identitas budaya lokal dapat diperkuat melalui pengajaran bahasa Arab. Latar belakang ini didasarkan pada kompleksitas Desa Kelatakan sebagai sebuah identitas budaya yang unik, di mana unsur lokal dan Arab saling berkaitan dan terperangkap dalam jaringan hubungan sosial dan hubungan yang kompleks. Nah, ini adalah prolog menggambarkan seperti apa sih Desa Kelatakan itu sendiri dan bagaimana mereka melihat akan bahasa Arab. Nah, pengajaran bahasa Arab di sini tidak hanya tentang mempelajari sebuah bahasa asing, tetapi juga penjembatani pemahaman antara budaya lokal dan Arab yang pada gilirannya dapat menguatkan identitas budaya masyarakat Kelatakan. Di tengah globalisasi yang menghadirkan tantangan bagi pelestarian budaya lokal, pengajaran bahasa Arab dalam konteks lokal di desa merupakan menjadi sebuah inisiatif yang relevan dan penting. Nah, oke. Paragraf 1, 2 masih prolog. Ketiga ini sudah bukan prolog lagi. Ini sudah melihat pada konsep yang dibidik atau permasalahan yang dilihat di dalam di lapangan seperti apa. Jadi pengajaran bahasa Arab yang ada di sana itu seperti apa, di Kelatakan itu bagaimana. Terus di paragraf 4, di sisi lain budaya Arab memiliki pengaruh yang signifikan
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, desa kelatakan ini sudah permasalahan yang muncul di masyarakat itu seperti apa? Ini digambarkan. Nah, dari latar belakang tersebut telah memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang kompleksitas desa kelatakan sebagai identitas budaya yang unik. Nah, ini sudah mulai menggambarkan bagaimana yang namanya desa kelatakan itu memang benar-benar adalah suatu identitas, dan identitas dalam pembelajaran bahasa Arab di sana itu seperti apa dan bagaimana dalam prasyarat budaya itu dijelaskan secara gamblang lah, secara jelas tentunya. Ini sudah mulai melihat permasalahan sampai pada akhirnya adalah untuk melihat perbedaan dengan penelitian terdahulu, di sini digambarkan dengan sebentar ya. Nah, sebenarnya ini kan sudah jurnal ya. Kalau jurnal itu dia memasukkan, selain permasalahan yang sudah terjadi, dia juga memasukkan sedikit menggambarkan bagaimana hasil penelitian yang ada. Jadi di sini dia juga melihat bahwasanya di Kelatakan ini ya, pendidikan bahasa Arab itu juga akan membawa yang namanya konteks lokal, dan konteks lokal ini juga memperarat akan adanya hubungan antar generasi. Nah, ini juga sudah membandingkan dengan penelitian terdahulu. Nah, ini juga di samping itu, pengajaran bahasa Arab juga dapat menjadi alat untuk mempererat hubungan antar generasi di desa. Melalui pembelajaran bahasa Arab, generasi muda dapat terhubung dengan nilai dan tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya, sehingga memperkuat ikatan sosial dan kekeluargaan dalam komunitas. Ini adalah penelitian terdahulunya juga. Pentingnya pengajaran bahasa Arab dalam konteks lokal juga dilihat dari perspektif ekonomi. Nah, juga selain itu, pengajaran bahasa Arab juga memperkuat kerjasama antar budaya. Selain itu, pengajaran bahasa Arab juga menjadi jalan bagi masyarakat untuk berhubungan lebih erat dengan budaya. Nah, seperti ini juga bisa dikatakan sebagai pembanding dengan yang lainnya, sudut pandang yang lainnya. Jadi tidak hanya melulu kita hanya membahas dengan budaya lokal itu seperti apa, bahasa Arab itu seperti apa di sana. Tidak hanya itu sih, tetapi juga bagaimana yang namanya bahasa Arab itu dilihat dari konteks sosial, konteks budaya, konteks ekonomi seperti apa. Nah, konteks itulah yang bisa dikatakan sebagai sebagai pembanding dengan penelitian sebelumnya. Jadi memang di sini tidak dikatakan saya melihatnya dari penelitian terdahulu seperti apa, tidak. Tetapi
dalam di sini sudah mulai menggambarkan atau membandingkan dengan aspek yang lain pun dari penelitian-penelitian dahulu itu menjadi faktor bahwasanya di desa Kelatakan ini menjadi selain akan adanya kearifan lokal, mereka melihat dalam konteks seperti apa dalam bahasa Arab. Nah, dari mana Bu tahu itu adalah penelitian terdahulu dan dari penelitian sebelumnya? Itu teman-teman bisa lihat nih dari beberapa catatan kaki atau footnote ya, atau referensi yang dia tulis itu yang mengungkapkan akan adanya kebermanfaatan dari penelitian adanya pendidikan bahasa Arab atau pengajaran bahasa Arab seperti apa itu teman-teman bisa lihat. Nah itu jadi teman-teman, referensi itu sangat penting sebenarnya. Kalau di dalam jurnal penelitian itu boleh teman-teman boleh menggunakan seperti ini, langsung footnote seperti ini, atau pada saat penulisan itu setelah kalimat titik terus angka, terus tidak usah pakai catatan kaki seperti ini, langsung saja semuanya referensinya dijadikan satu pada terakhir, itu silakan. Jadi tergantung sih sebenarnya, kembali lagi ke template ya. Ada yang memang sebenarnya kalau di dalam penulisan referensi itu juga di dalam template jurnal itu ada aturannya. Itu ada beberapa jurnal yang referensi harus menggunakan model Mendeley, menggunakan Mendeley atau Zotero dengan gaya banyak. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari. Sebenarnya kalau untuk melihat referensi menggunakan seperti apa dan bagaimana, itu nanti boleh dilihat dari template masing-masing jurnal. Namun karena kita belajar di sini, teman-teman saya bebaskan, silakan teman-teman tulis aja, boleh pakai footnote seperti ini atau menulis seluruh referensi, tulis semuanya menjadi satu setelah penutup, silakan. Jadi teman-teman bisa memilih sih sebenarnya dalam penulisan referensi itu sendiri. Nah, oke. Dari penelitian terdahulu di situ, tentunya kita juga akan mengungkapkan yang namanya tujuan penelitian dan urgensi penelitian itu seperti apa ya. Di sini dalam penelitian ini ya, di mana ya dia? Nah, nih dalam konteks yang lebih luas, pengajaran bahasa Arab di desa juga dapat memberikan kontribusi dalam memperkokoh identitas dalam keseluruhan. Dengan memperkuatkan identitas lokal menjadi bagian dari upaya bersama untuk mempertahankan dan memperkaya keberagaman sampai pluralisme ya. Itu adalah tujuan dari penulisan ini. Tujuan di sini sudah menggambarkan ada hasil ya, sudah menjadi hasil yang dicapai.
Dengan demikian, pengajaran bahasa Arab bukan sekedar tentang pembelajaran bahasa asing, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk memperkuat identitas budaya lokal. Nah, 19 sampai di seluruh Indonesia. Paragraf terakhir ini adalah gambaran urgensi penelitian. Jadi kebermanfaatan akan dalam konteks pengajaran bahasa Arab di desa tersebut itu seperti apa, dan bagaimana desa tersebut itu membudayakan bahasa Arab itu sebagai bagian dari kehidupan lokal mereka itu bagaimana, itu di paragraf terakhir ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dari sini ya, tentunya teman-teman lebih gampangnya ya, teman-teman cari penelitian terdahulunya itu dulu. Dari penelitian terdahulu atau jurnal yang mengungkapkan akan kesamaan itu, bahan dari situ itulah yang digunakan untuk memperkuat atau menarik apa yang menjadi menarik di dalam tulisan kita. Itu alasan kita. Jadi seperti apa dan bagaimana kalau tidak ada penunjang penulisan terdahulu, tujuan penelitian kita itu masih dirasa kurang, atau kekuatan akan ketertarikan kita terhadap tulisan kita itu masih kurang. Nah, sehingga untuk memperkuat atau mempertajam akan penulisan kita diperlukan adanya penelitian terdahulu atau jurnal penelitian yang lalu. Nah, jurnal penelitian yang lalu itulah yang kita jadikan sebagai acuan ya, sebagai acuan. Acuan apa? Acuan dalam menuliskan seperti apa penelitian kita dan bagaimana kita nantinya menggambarkan akan pembahasan kita, dan sampai pada kebermanfaatan akan tulisan kita itu yang kita inginkan atau yang kita harapkan itu seperti apa. Itu bisa dilihat dari jurnal penelitian jurnal terdahulu kita, seperti itu. Jadi nanti setelah ini saya harapkan teman-teman mulai mencoba mencari jurnal penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang teman-teman angkat. Boleh jadi semisal gini, kalau Bu saya bingung Bu mau nulis seperti apa untuk mencari. Kalau saya ya biasanya gini, tulis aja. Teman-teman boleh lewat Google Scholar atau yang lainnya untuk melihat jurnal yang identik dengan kita seperti apa dan bagaimana, itu boleh dari situ. Kalau di Google juga bisa. Google nanti pakai gini aja, kalimatnya jurnal ilmiah tentang apa, permasalahannya apa. Nah, itu nanti akan muncul tuh. Itu banyak dan itu perlu teman-teman teliti lagi kalau menggunakan itu. Nah, itu perlu diteliti. Yang sekiranya tujuannya hampir sama atau mirip dengan kita, itu yang kita pakai. Dan dari penelitian terdahulu itulah teman-teman juga bisa menggambarkan menggambarkan pertanyaan apa yang ingin saya tulis, apa yang saya ingin hasilkan di dalam pembahasan saya. Nah, jadi kalau memang teman-teman masih bingung untuk membahas seperti apa dan bagaimana, ya boleh
teman-teman mencontoh dari pembahasan milik orang lain, tapi hasilnya jangan copy paste ya, hasilnya jangan copy paste, tapi hanya rambu-rambunya saja, kisi-kisinya. Kalau gampangannya itu kisi-kisinya, mereka itu menghasilkan apa sih. Nah, itu teman-teman buat pertanyaan yang hampir mirip dengan mereka, namun dengan kondisi atau dengan lokasi yang berbeda, pasti jawabannya juga berbeda. Nah, di situ. Jadi, saya harapkan teman-teman menemukan itu ya. Jadi, tugas selanjutnya, teman-teman menambahkan jurnal penelitian terdahulu di pendahuluan ya. Terus setelah itu yang kedua, tugas selanjutnya membuat pertanyaan minimal 10 ya, minimal 10 pertanyaan. Membuat pertanyaan minimal 10 pertanyaan. Nah, boleh teman-teman mencarinya kalau masih bingung melihat dari referensi penelitian terdahulu. Itu bisa jadikan acuan untuk kita mau gambar apa nih, mau menulis tentang apa saja nih. Nah, itu boleh dari penelitian terdahulu yang teman-teman jadikan acuan itu, dan di situ teman-teman menemukan kisi-kisinya apa saja. Itu minimal 10 pertanyaan ya. Saya harapkan 10 pertanyaan ini mengacu pada permasalahan yang ingin diangkat seperti apa. Jadi untuk identitas seseorang itu jangan dimasukkan dalam pertanyaan ya. Misalnya pertama, nama Anda siapa? 2, usia Anda berapa? Jangan gitu ya. Langsung aja pertanyaan pertama. Misalnya, apa arti penting pendidikan untuk Anda misalnya. Kedua, pendidikan yang seperti apa yang Anda inginkan untuk saat ini. Ketiga, mengapa? Apakah pendidikan kurikulum pendidikan saat ini sudah cocok atau belum? Nah, alasannya apa? Nah, itu pertanyaan. Nanti apakah pertanyaan itu nantinya pada saat kita bertanya ke orangnya secara langsung atau narasumbernya itu kita harus membaca? Tidak harus membaca. Namun kita harus mengingat akan poin-poin yang sudah kita tulis, dan tentunya poin-poin itulah yang harus teman-teman pegang dalam berwawancara, misalnya wawancara ya, atau menganalisis dengan analisis media atau analisis buku atau seperti apa. Itu poin-poin yang teman-teman tulis dalam pertanyaan itu harus ada, dan itu sudah harus menggambarkan semuanya, karena disitulah letak bagaimana penelitian kita itu akan memberi dampak dan membuka wawasan bahwasanya apa yang mereka ungkapkan itu seperti ini loh. Nah, seperti itu. Jadi nantinya pada saat kita wawancara itu teman-teman tidak boleh memberi argumen. Teman-teman boleh hanya boleh mengarahkan. Hanya boleh mengarahkan untuk jawaban, untuk narasi, bagaimana mereka memikirkan apa yang teman-teman ajukan, pertanyaan yang teman-teman ajukan, mereka lah yang membuat. Jadi kita sebagai peneliti tidak diperbolehkan untuk membuat suatu konsep atau memberikan suatu konsep terhadap pertanyaan mereka, atau memberikan kesimpulan tidak. Pada saat bertanya, kita secara terbuka dari si
narasumber atau informan tersebut mengungkapkan akan apa pendapat mereka, bagaimana, seperti apa, kapan, mengapa. Nah, itu semuanya terserah mereka. Kita hanya mengarahkan sampai pertanyaan. Kalau dirasa jawaban mereka sudah ngalor ngidul atau sampai tidak kita dengan apa yang kita cari, ya kita harus mengarahkan atau menunjukkan, oh ini loh yang saya ingin gambarkan, yang ingin saya tanyakan itu seperti ini. Kita harus juga harus menggambarkan itu. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk tugasnya. Tunggu selanjutnya. Jadi tugas minggu depan kita tetap membahas tentang pendahuluan, karena beberapa teman-teman yang sudah mengumpulkan itu masih masih berhenti pada permasalahan, belum sampai kepada pembeda dengan atau menarik apa yang menarik di dalam yang ingin ditulis seperti apa ya, dan sampai permasalahannya itu sendiri. Ada beberapa teman-teman juga belum memperlihatkan secara jelas, hanya berupa pada konsep atau variabel dari permasalahan yang ada. Jadi permasalahan yang teman-teman lihat secara gamblang itu seperti apa, itu juga digambarkan ya teman-teman. Tidak hanya kita menggambarkan konsepnya itu seperti ini loh, variabelnya ini loh. Tidak seperti itu. Kita juga menggambarkan permasalahannya yang kita lihat. Setelah itu kita membandingkan atau melihat akan adanya penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan kita. Setelah itu kita juga menuliskan akan adanya tujuan dan urgensi dari penelitian kita. Itu adalah penulisan pendahuluan. Dan tugas yang kedua adalah membuat pertanyaan permasalahan yang ingin diangkat. Buat minimal 10 pertanyaan ya. Bu, apakah boleh lebih atau ya lebih dari 10 silakan. Tapi menurut saya cari poinnya terlebih dahulu. 10 itu adalah poin yang penting di dalam permasalahan teman-teman. Itu buat saja. Nantinya pada saat teman-teman berada di lapangan atau bertemu dengan si informan atau narasumbernya, tentu dari satu pertanyaan itu bisa menjabar dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Jadi nggak hanya berhenti 10. Sebenarnya kalau penelitian kualitatif ya, itu sifatnya dia pertanyaannya meskipun dia membuatnya sedikit, tetapi pada saat di lapangan dia akan menjadikan lebih, karena dia akan mengikuti seperti apa alur dari si informan atau narasumber itu berkata. Namun sebaliknya kalau untuk kuantitatif, dia harus membuat kuesioner atau angket ya, kita sebut angket, sesuai dengan apa yang digambarkan. Jadi kalau angket itu tentunya harus menggambarkan secara keseluruhan dan secara gamblang bagaimana teman-teman melihat akan permasalahan tersebut. Oke. Dan untuk menentukan metodologi atau penelitian saya ini sifatnya kuanti atau kuali, Bu. Itu tergantung dari teman-teman, bisa dilihat dari judul. Itu yang pertama, boleh. Yang kedua adalah teman-teman lebih melihatnya dari
dari umum ke khusus atau khusus ke umum permasalahan tersebut. Jadi kalau teman-teman nulisnya pendahuluannya itu bersifat umum, jadi menggambarkan gambaran permasalahan secara global seperti apa, dan akhirnya permasalahan itu mengkerucut pada permasalahan yang dilihat. Nah, itu umum ke khusus, itu adalah kuantitatif. Kalau kualitatif, khusus ke umum. Jadi melihat dari khususnya terlebih dahulu, permasalahan yang khusus, sampai nanti untuk menggambarkan permasalahan yang lebih luas dan seperti apa, itu melihatnya secara umum, itu khusus umum. Itu bisa dilihat dari situ. Jadi tentunya teman-teman secara urgensi untuk menentukan metodologi itu sendiri bisa dilihat dari bagaimana teman-teman menulis pendahuluan, yang pertama itu. Yang kedua, dalam penentukan akan judul itu juga bisa terlihat. Biasanya kalau teman-teman lebih cenderung melihat pengaruh, terus afektivitas, terus ada yang dibandingkan di dalam judul itu, mengungkapkan adanya perbandingan, ya, pengaruh, dampak. Nah, itu biasanya lebih ke kuantitatif. Tapi kalau kualitatif dia lebih arahnya ke narasi, dan judul itu sudah mengkerucut akan permasalahan yang diangkat. Itu sifatnya seperti itu. Jadi tidak menggambarkan variabel ya. Kalau kita melihat pada lebih ke variabel, itu nanti larinya ke kuantitatif. Tapi kalau lebih melihat pada permasalahan yang kita angkat, dan itu tidak mengkerucut, tidak secara luas melihatnya itu seperti apa, nah itu kualitatif. Jadi nanti kalau untuk menulis metodologi lebih berhati-hati ya, lebih dilihat lagi teman-teman mengungkapkannya seperti apa ya, nanti bisa dikonsultasi lagi kan, bisa. Oke, jadi minggu depan kita cuma memperbaiki pendahuluan, dan yang kedua adalah membuat pertanyaan ya, minimal 10 pertanyaan. Dan bagi teman-teman yang belum mengumpulkan judul dan pendahuluan, silakan mengumpulkan ya. Saya masih tunggu kok. Teman-teman kalau masih bingung untuk menentukan seperti apa dan bagaimana, silakan konsultasi ya. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.